Pentingnya sinergitas melindungi potensi darat dan laut Indonesia, khususnya kawasan Pantura, Jawa. Ini menjadi penting karena potensi yang ada di kawasan Pantura, Jawa sangatlah besar dan menentukan masa depan kita semua. Segera kita percepat pembangunan Giant Seawall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Sebab itu, pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Tanggul laut, sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Rencana besar Indonesia kembali mengundang sorotan dunia. Indonesia berencana untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di sisi utara Pulau Jawa. Proyek ini disebut membawa manfaat yang baik bagi wilayah pesisir Indonesia. Salah satunya pandangan dari seorang pakar maritim asal Belanda, Direktur Delta Marine Consultant Peter van der Hulst, mengaku sepakat dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, Giant Seawall bisa menjadi solusi atas bencana yang dihadapi di pesisir utara Pulau Jawa. Misalnya, ancaman semakin menurunnya permukaan tanah Jakarta yang membuat sebagian wilayah tenggelam. Giant Seawall bahkan bisa jadi salah satu sumber air bagi masyarakat pesisir. Meski hal ini perlu dikembangkan dan dilengkapi dengan kajian lebih lanjut. Jika dikembangkan lebih jauh, tanggul laut raksasa itu bisa berfungsi untuk menyimpan air minum di musim kemarau. Di musim hujan, air yang tertampung bisa diturunkan untuk mengumpulkan air hujan yang datang dari daratan tinggi di sekitar utara Pulau Jawa. Lebih lanjut, perlu ada upaya keberlanjutan atau sustainability dalam mengatasi bencana air seperti banjirop di wilayah pesisir. Konsep ini biasa disebut dengan Natural Based Solution atau NBS. Caranya dengan penguatan hutan bakau, pemanfaatan rumput laut, hingga rehabilitasi karang atau koral di lautan. Aspek keberlanjutannya bisa membuat biaya pemeliharaan jangka panjang lebih efisien. Kehadiran tanggul raksasa nantinya tidak hanya berfungsi untuk mencegah permukaan air naik, namun juga terintegrasi untuk pembangunan proyek infrastruktur lainnya. Giant Seawall di pesisir Pantura Jawa luar Jakarta bahkan disebut bakal terintegrasi dengan infrastruktur jalan tol hingga jalur kereta api. Mega proyek ini kembali mencuat setelah menjadi bahan diskusi antar calon presiden awal tahun lalu. Sebelumnya, mega proyek ini telah digagas pertama kali oleh pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2007, lalu mangkrak tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2014, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu Chairul Tanjung dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau PU Hermanto Dardak mencanangkan implementasi program pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau disebut juga Proyek Giant Seawall. Kegiatan awal penguatan tanggul laut merupakan langkah awal dari fase A program NCICD, meliputi pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km, revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa tampungan banjir,
serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara-muara sungai. Dari total panjang tanggul 32 km, pemerintah membangun 8 km, sedangkan sisanya 24 km akan dibangun pengembang swasta. Anggaran pemerintah berasal 50% dari pemerintah pusat dan 50% pemerintah DKI Jakarta. Namun, lagi-lagi proyek mangkrak. Kini di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek Giant Seawall kembali digaungkan. Kendati skenario pembangunan tanggul laut masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, terutama terkait dampak terhadap lingkungan serta detail skema pendanaan dan konsep kelembagaannya. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lambugia, dalam seminar nasional terkait Giant Seawall mengatakan, pembangunan tanggul pantai yang disampaikan Giant Seawall atau SEADAI akan dilakukan apabila pilihan terakhir land subsidence berjalan terus. Apabila land subsidence berjalan terus, maka kita harus melakukan pembangunan Giant Seawall atau SEADAI. Diketahui saat ini Indonesia sudah memiliki tanggul raksasa pertama yang dibangun di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak. Selama ini tol Atlantis di jalur tol Semarang-Demak memang sudah sebagian selesai, tapi masih banyak bagian yang belum beres. Bila tanggul tol ini jadi keseluruhan, maka Semarang-Demak itu akan menjadi satu tanggul yang cukup panjang. Sekedar diketahui, sejak awal proyek Giant Seawall Jakarta seperti hendak meniru tanggul laut Belanda, negeri yang sebagian besar daratannya di bawah permukaan laut. Pemerintah juga melirik tanggul laut raksasa Samagem, Korea Selatan. Namun, tanggul laut terpanjang di dunia itu bukan tanpa masalah. Setelah terhenti 2 tahun karena protes keras masyarakatnya, tanggul laut 33,9 km itu selesai dibangun pada tahun 2006. Riset Hugh Kung Lee dari Seoul National University di tahun 2013 menyebutkan kualitas air yang digelontorkan dari 2 sungai ke dalam tanggul ternyata tercemar industri pertanian dan peternakan di hulu. Akibatnya ide sebagai sumber air bersih tidak terwujud. Begitupun dengan Giant Seawall di Jakarta yang juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah memicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan. Oleh karena itulah setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga. Demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dan Pulau Jawa.